balik lagi sama Aulia dan di video kali ini kita bakal bahas mengenai slow living. Ada yang udah pernah dengar belum sih slow living itu apa? Dan kenapa di dunia yang serba cepat ini muncul term slow living? Oke, kalau di video kali ini kita bakal bahas 3 hal mengenai slow living. Yang pertama adalah definisi dari slow living itu. Yang kedua itu latar belakang kenapa bisa muncul slow living. Dan yang ketiga penerapan slow living di kehidupan kita. Langsung aja masuk ke topik yang pertama, yaitu definisi dari slow living. Nah, setelah lihat-lihat video di YouTube, baca-baca artikel, gue merangkum apa sih definisi dari slow living. Jadi, slow living adalah seni menikmati hidup dengan berani menggunakan waktu dengan tepat sehingga dapat melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin dan dapat memberikan arti bagi hidup kita. Nah, intinya itu kata-kata ribet banget gak sih? Intinya, slow living adalah memaknai setiap kegiatan yang kita lakukan. Tenang, cerna dulu pelan-pelan. Sekarang kita masuk dulu ke latar belakang kenapa muncul term slow living. Kalau misalnya dari history, kenapa bisa muncul term slow living? Itu pertama dari slow food. Karena ada protes mengenai fast food yang merajalela di mana-mana. Tapi gue lagi nggak mau bahas mengenai hal itu. Gue pengen bahas latar belakang adanya slow living tuh karena kecepatan segala sesuatu yang ada, sosial media yang cepat, informasi yang bertukar dengan cepat. Gue rasa ada kecenderungan orang-orang mikir bahwa segala sesuatu dari hidup kita adalah kompetisi. Kalau dibilang, hidup ini kompetisi atau bukan? Gue bakal bilang iya atau tidak. Ada iyanya dan ada tidaknya. Iyanya kenapa? Kalau gue seorang yang beragama, akhir dari hidup gue adalah sesuai sama apa yang Tuhan mau atau sesuai sama apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup gue. Dan itu gue harus berlomba sama diri gue sendiri. Tekanin, berlomba sama diri gue sendiri. Dimana gue harus mengatur diri gue sendiri untuk menekan rasa malas gue harus produktif kayak gitu. Dan sedangkan nih di sosial media kita, seringkali kita tuh berlomba sama orang lain dan bukan berlomba sama diri kita sendiri. Kita fokus sama apa yang udah orang lain capai dan selalu membandingkan diri kita sama orang lain. Padahal menurut gue, ya kita lagi berlomba, tapi setiap kita punya track yang beda-beda. Untuk mencapai garis finish, ada orang yang jalannya lurus-lurus aja, ada yang melingkar dulu, ada yang belok kanan, ada yang belok kiri. Dan itu oke gitu. Jadi, nggak bisa kita mengeneralisasikan segala sesuatu. Dengan sosial media, gue lihat banyak orang yang mengeneralisasikan segala sesuatu. Dia udah punya A, kok gue belum punya? Dia udah punya B, C, D, kok gue masih nggak punya apa-apa? Dan muncul yang namanya tidak menghargai diri sendiri atau tidak menerima diri kita apa adanya. Ini yang bahaya sih sebenarnya. Gimana caranya kita mau memberikan arti dari hidup kita kalau tidak menghargai diri kita sendiri? Bisa jadi tuh kita mulai tidak menghargai diri kita atau kurang menerima diri kita karena perilaku kita di masa lalu. But it's okay guys. Yang penting kamu sadar, bener gak sih? Masa lalu tuh gak bisa dirubah, tapi yang bisa kamu rubah itu masa depan. Sekarang itu bagus banget kalau kamu udah sadar. Kalau misalnya kamu udah sadar kalau yang kemarin tuh males-males kamu itu ternyata membawa dampak negatif, ya sekarang berarti nggak boleh males-males lagi, bener nggak sih kayak gitu? Menurut gue ada hal-hal yang harus dirubah dari mindset sosial media kita, bahwa nggak semuanya diukur dari quantity, tapi harus diukur dari kualitas. Dan setiap orang punya kualitas yang beda-beda. Semua orang punya track lomba yang beda-beda, dan itu nggak bisa kamu generalisasikan. Nggak bisa kamu bilang lihat A, dia sukses karena A, lihat B, dia sukses karena B, dan aku juga harus sukses kayak A sama B. Nggak kayak gitu. Kamu punya sukses dari diri kamu sendiri-sendiri. Oke, lanjut kita mau masuk ke bahasan yang ketiga. Penerapan dari slow living dan kenapa menurut gue slow living itu much deeper daripada cuma slow food atau take your time in the morning, merenungkan gimana hari-hari ini. Ya, itu juga slow living, yes is it. Tapi menurut gue slow living lebih dalam daripada itu. Slow living kalau menurut gue adalah mindset di mana kita menikmati hidup kita dengan memberikan nilai bagi hidup kita sendiri atau dengan memberikan nilai dari setiap kegiatan yang kita lakuin. Gimana caranya supaya kita bisa memberikan nilai bagi hidup kita? Kalau menurut gue cara yang pertama adalah accept yourself. Kita harus terima diri kita sendiri, apapun masa lalu kita, itu kamu. Dan kamu punya kesempatan untuk merubah masa depan kamu. Dan kamu itu adalah orang-orang hebat. Gak ada orang yang jago banget matematika kalau mereka gak belajar aljabar dulu kan. Gak ada orang yang punya banyak prestasi kalau mereka gak menangin prestasi pertama mereka. Jadi, kamu juga punya kesempatan buat menangin prestasi pertama kamu. Dan yang pasti beda ya sama orang. Mungkin prestasi pertama orang lain adalah menang lomba debat. Atau bisa baca tulis dengan lancar.
Mungkin persepsi pertama kamu beda sama mereka. It's okay, it's your track gitu. Yang kedua, accept your situation. Selain terima diri kamu juga harus terima situasi kamu. Mungkin situasi sekarang yang kamu hadapi bukan situasi terbaik yang memang kamu miliki. Tapi coba aja dulu untuk menerima situasi itu, melakukan yang terbaik, ambil yang terbaik di setiap situasi yang ada sekarang. Kamu bisa berkembang dan bertumbuh ke situasi apa yang kamu mau. Dari setiap hal kamu bisa belajar sesuatu, benar nggak? Yang ketiga adalah seeking God purpose. Atau kamu tahulah tujuan hidup kamu apa gitu. Menurut gue yang paling sustain adalah tahu purpose-nya Tuhan. Gak mudah, ya gue mesti cari sebenarnya purpose Tuhan buat hidup gue itu apa gitu. Tapi ya udah, take time aja. Nggak semua hal bisa kamu rubah dengan hitungan detik, menit, jam, hari, bulan, bahkan tahun. Beberapa hal mungkin take longer than that gitu. Dan it's okay. Tapi jangan juga kamu diem aja. Aku lagi slow living. Aku lagi cari purpose-nya yang. Karena gini, kayak kalau kita cuma diem aja, nggak mungkin ada pencerahan masuk nggak sih? Pas kamu cari tahu, pas kamu baca literatur, kamu baru tahu, oh iya ini gitu. Jadi sekalian kamu cari purpose, kamu juga mengembangkan diri kamu sendiri. Dan itu menurut gue penting. Apalagi sekarang lagi Ramadan juga, kamu bisa deketin diri sama Tuhan untuk cari sebenarnya Tuhan tuh mau apa. Apa sih yang memberikan arti di hidup gue? Menurut gue salah satunya adalah apa yang Tuhan mau. Itu memberikan arti banget sih dari hidup gue. Jadi ayo cari gitu, apa sebenarnya purpose hidup kamu. Pelan-pelan tapi pasti gitu. Terus yang keempat, mulai pilah aktivitas kamu. Nggak semua aktivitas itu bisa kamu lakuin. Kamu bukan Superman atau Superwoman yang bisa terbang di satu A, berapa menit kemudian di tempat B. Nggak. Kamu harus pilah mana yang penting, mana yang urgent, mana yang harus kamu handle sendiri, mana yang harus kamu delegasikan. Ini nih yang penting. Coba menikmati setiap hal yang kamu lakuin. Yang kelima itu monotasking. Kamu menikmati setiap hal yang kamu lakuin satu persatu. Kamu bisa lihat videonya di sini. Kenapa monotasking itu lebih efektif daripada kamu multitasking, atau kenapa kamu fokus, kamu tahu purpose kamu itu lebih efektif daripada kamu ngerjain serabutan. Karena hidup kita itu maraton, bukan sprint yang kamu lari 300 meter, 200 meter terus kamu menang. No, ini maraton. Awalnya kamu pelan-pelan, kamu cari purpose-nya apa, tapi setelah itu kamu bisa sprint. Nah, setelah kamu tahu purpose-nya, setelah kamu tahu sebenarnya kamu harus mengembangkan diri dengan bagaimana, kamu bisa sprint. Jadi slow living itu bukan cuma bicara mengenai memperlambat sesuatu, tapi memberikan waktu yang tepat. Kalau memang harus lambat, ya nggak apa-apa, take your time. Kalau memang harus cepat, ya cepat. Jangan jadi alasan. Jadi slow living itu harus bijak. Kamu harus tahu kapan yang butuh waktu cepat, kapan yang bisa kamu take your time untuk tahu diri kamu lebih lagi. Kayak gitu. Udah sih, selesai dari gua. Ciri-ciri definisi udah, latar belakang menurut gua kenapa muncul term slow living udah, dan gimana penerapannya, kenapa itu much deeper daripada cuma gardening, tapi lebih ke mindset kamu, gimana kamu memberikan arti bagi hidup kamu dan memberikan arti bagi orang-orang lain. Hidup sendiri tuh gak enak, kita manusia sosial. Kalau misalnya kita punya komunitas yang memang sama-sama luar biasa, yang sama-sama melakukan slow living, menghargai hidup, itu bakal jadi lebih menarik kan. Jadi mendingan yuk sama-sama memberikan arti bagi hidup kamu dan lingkungan kamu. Karena kalau misal dari Maslow, terakhir kali dari kerucut itu adalah aktualisasi diri. Gimana kamu bisa share your thought, bisa share your feeling, atau share your value ke orang-orang sedekat kamu. Kayak gitu. Oke, sekian video kali ini. Udah panjang dan lebar gue jelasin. Gue sangat terbuka kalau ada yang mau komen mengenai kayaknya kak ini gue nggak kurang setuju sih di sini, ada yang mau diskusi juga, it's okay, silahkan diskusi. Kalau mau lebih panjang dan kayaknya komen gak cukup, boleh email juga, boleh kontak Instagram gue juga, feel free to discuss. Gue juga masih belajar banget, tapi yuk kita mulai aja dulu untuk sharing something yang menurut kamu tuh bakal berguna juga buat orang lain. Dadah, bye bye, see you in another video next week. Jangan lupa subscribe dan like ya.